Seorang bapak dan anak tewas di dalam sumur tempat pembuangan sampah karena diduga menghirup gas beracun. Kaisang Pangarep optimis bisa menjadi Ketua Umum PSI lagi. Segarnya es gempol, minuman jadul khas Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, diduga menghirup gas beracun. Seorang bapak dan anaknya yang masih berusia 3 tahun tewas di dalam sumur tempat pembuangan sampah sedalam 5 meter di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan yang tiba di Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas untuk melakukan evakuasi jenazah seorang bapak dan anak yang tewas di dalam sumur. Proses evakuasi korban sendiri berlangsung dramatis. Kondisi lubang yang sempit membuat petugas cukup terkendala. Petugas harus turun ke dalam lubang sedalam 5 meter menggunakan tangga dan tali tambang. Tidak hanya itu, adanya gas beracun dari dalam sumur membuat petugas harus menggunakan masker serta tabung oksigen. Setelah 30 menit, kedua jenazah berhasil dievakuasi. Peristiwa ini bermula saat sang anak sedang bermain di belakang rumah, tiba-tiba tercebur ke dalam sumur yang difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Anak sekitar kurang lebih umur 3 tahun, kemudian masuk dalam sumur. Kemudian dilaporkan kepada bapaknya, kemudian bapaknya berusaha untuk menolong anaknya yang ada di dalam sumur. Kemudian menurut saksi, bapaknya juga tidak naik-naik, akhirnya dicek bapaknya dan anaknya setelah dievakuasi, dua-duanya meninggal dunia. Kedalaman berapa itu? Kedalaman sumur 4-5 meter, tapi sumurnya itu tidak ada airnya. Jadi hanya untuk pembuangan sampah. Kedua jenazah menjalani pemeriksaan dari tim Inafis Polresta Banyumas bersama tim medis sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah mengungkap 9 kasus peredaran narkotika periode April hingga Juli 2025 dan mengamankan barang bukti 530 gram, ekstasi 600 butir, ganja 1,73 kg, ganja sintetis 5 ml, dan pil Yarindo sebanyak 71.000 butir. Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah Brigjen Agus Rohmat mengatakan, dari pengungkapan kasus peredaran narkotika, 9 orang dari berbagai jaringan di Jawa Tengah berhasil diamankan. Dan sebelum dimusnahkan, barang bukti narkotika terlebih dahulu diteliti keasliannya setelah dilakukan pembuktian dengan cairan khusus oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Sabu tersebut kemudian dimusnahkan dengan menggunakan mesin insinerator. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah setelah berkekuatan hukum tetap. Kali ini kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa telah berhasil mengungkap jaringan narkotika yang ada di kabupaten kota di Jawa Tengah, baik itu jaringan dari Medan ke Jawa Tengah maupun dari Kepri ke Jawa Tengah, Jakarta ke Jawa Tengah, Depok ke Jawa Tengah, dan bahkan itu juga ada barang sebetulnya yang asalnya dari Malaysia, ya. Dan ini semuanya adalah jaringan dan kita proses hukum yang berlaku, dan hari ini juga telah melakukan pemusnahan. Meski sejumlah kasus berhasil diungkap, BNNP Jawa Tengah lebih meningkatkan pengawasan di wilayah Jawa Tengah
dengan bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait. BNNP Jawa Tengah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat daftar G yang efeknya sangat membahayakan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, sebanyak 86 pengendara di Kabupaten Sragen terjaring operasi Patuh Candi 2025 yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sragen. Guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Polres Sragen menggelar operasi Patuh Candi 2025 di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dari 86 pengendara sepeda motor yang dikenai sanksi tilang, 7 pengendara diketahui tidak membawa SIM, sedangkan 79 pengendara tidak membawa STNK. Tak hanya itu, Satlantas Polres Sragen bekerjasama dengan Badan Pajak Daerah juga menindak kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Jalur kelas 3, nah, itu nanti kita tindak. Kemudian juga pelanggaran yang melanggar rambu apil, alat pengatur lalu lintas, kemudian juga kelengkapan kendaraan. Kayak SIM, STNK gitu. Ya, yang kasat mata dulu mungkin di situ tidak memakai TNKB ataupun tidak menggunakan helm ataupun tidak memasang spion. Operasi gabungan dalam rangka operasi Candi Patuh dan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan berkendara. Ketika ada wajib pajak yang telat pajak, nanti dari petugas akan diarahkan untuk membayar pajak di layanan samsat keliling, atau kalau tidak nanti akan ditilang. Karena apa? Tentu STNK-nya tidak sah kalau belum bayar pajak. Dalam operasi Patuh Candi 2025 yang digelar hingga 27 Juli mendatang, polisi juga menyediakan posko kesehatan serta mengedukasi tertib berlalu lintas melalui selebaran yang dibagikan pada pengendara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Kaisang Pangarep optimis bisa menjadi Ketua Umum PSI lagi. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya Jessy Lutfiah. Komunitas pengemudi truk dari berbagai daerah mendeklarasikan dukungan terhadap kebijakan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL 2027 sebagai bentuk perjuangan untuk kesejahteraan para pengemudi truk. Ketua Aliansi Pengemudi Indonesia API Jawa Tengah Suroso menegaskan kesepakatan kawal Zero Odol 2027 ini diikuti beberapa ketua komunitas sopir truk lintas provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Komunitas pengemudi truk pun berkomitmen akan mentaati peraturan demi keselamatan bertransportasi dan tidak akan menggelar aksi mogok kerja, mengingat aspirasi sopir sudah mendapat tanggapan dan tinggal menunggu regulasi dari pemerintah. Deklarasi menunjukkan bahwa kita tetap API akan mendukung pemerintah, kita akan mendukung keselamatan bertransportasi, keselamatan kerja. Kita tidak akan ada lagi mogok kerja. Karena apa? Kita sudah ditanggapi, tinggal kita menunggu regulasi-regulasi dari pemerintah terkait dengan adanya nasib pengemudi. Sementara itu, Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pratama Adia Sastra berharap langkah ini akan menjadi tujuan akhir dari perjuangan para pengemudi truk untuk menciptakan iklim angkutan transportasi yang aman, tertib, dan mendukung keselamatan berlalu lintas. Yang mudah-mudahan dengan deklarasi ini, dan ini deklarasi ini sudah dibawa sampai ke tingkat kementerian, sampai ke pusat, misalnya mudah-mudahan nanti apa ya suara mereka ini karena tidak lewat perwakilan lagi sudah sampai kepada yang mengambil keputusan. Yang mudah-mudahan kita berharap ini akan menjadi tujuan akhir daripada perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman di API, dan mudah-mudahan ini nanti akan menciptakan satu suasana
iklim angkutan transportasi yang besar ini akan membawa kepada satu tujuan kita, yaitu keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Komunitas pengemudi truk pun berharap pemerintah akan memberikan tarif batas bawah dan regulasi kesejahteraan pengemudi serta jaminan perlindungan secara hukum. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita politik, Saudara. Kaisang Pangarep bilang optimis bisa menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia kembali. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan ke kantor DPW PSI Jawa Tengah di Kota Semarang pada Rabu petang. Putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep keliling Jawa Tengah demi menguatkan suara untuk kemenangannya di Kongres tahun ini. Kaisang mengatakan Jawa Tengah sebagai basis suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, sehingga ia berniat untuk membulatkan suara dukungan hingga 100%. Seperti diketahui, Kaisang bersaing di Kongres PSI yang digelar dari 12 Juli hingga 18 Juli 2025 dengan dua calon lainnya, yaitu Ronald Ariston Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. Keliling Jawa Tengah ke DPD-DPD untuk menguatkan suara saya untuk bisa memenangkan di Kongres tahun ini. Mas, kenapa memilih Jawa Tengah sih, Mas? Ya, karena Jawa Tengah adalah basis suara ya, ini harus kami solidkan supaya suaranya bulat semuanya 100% ke saya. Walaupun 100% itu tidak mungkin, tapi setidaknya saya bisa mendapatkan suara sebanyak mungkin. Berapa, Mas, perkiraan mendapatkan suara berapa, Mas? Di Jawa Tengah? Ya. Saya berharapnya ya sebanyak mungkin. Optimistis menang nggak? Harus optimis. Semua calon ketua umum optimis semua menang. Sementara itu, saat nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo makin santer bakal bergabung di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang hanya menanggapi dengan tersenyum. Mas, rencana Pak Jokowi akan itu menjadi Dewan Pembina gimana, Mas? Tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana, Mas? Kata siapa? Informasi yang beredar, Mas. Pak Jokowi hadir nggak, Mas? Insya Allah di tanggal 19, setahu saya dari panitia mengabarnya datang di tanggal 19. Yuk. Untuk pengumuman dan penetapan Ketua Umum PSI terpilih akan disampaikan di Kongres PSI pada Sabtu 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Muhammad Romahur Muzi atau akrab disapa Gus Romi menolak rencana pelaksanaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan atau P3 digelar di Bali yang mengusulkan Kota Semarang menjadi tempat berlangsungnya muktamar. Usai menghadiri launching Majelis Zikir dan Doa Taman Surga Persatuan Pembangunan di kantor DPW P3 Jawa Tengah, Gus Romi bilang Muktamar P3 bakal digelar pada tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2025 di Bali. Namun banyak saran dari para kader P3 agar tidak digelar di Bali karena bukan merupakan basis P3. Sementara banyak usulan muktamar digelar di Kota Semarang, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu basis P3 pada pemilu 2024 kemarin. Sementara Bali bukanlah wilayah yang strategis karena tidak lagi menyumbang kursi bagi P3 di parlemen. Diakuinya banyak kader yang menunggu momen ini sebab P3 membutuhkan pemimpin baru dengan semangat baru. Kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan 29 September sampai 1 Oktober. Sementara ini tempat yang diterima informasinya oleh majelis ada di Bali, tapi memang banyak saran untuk tidak dilaksanakan di Bali mengingat Bali bukan basis P3. Karena itu banyak yang mengusulkan agar muktamar dilaksanakan di Semarang. Karena memang Jawa Tengah masih merupakan basis P3 pada pemilu 2024 kemarin. Yang kedua tentu yang ditunggu oleh banyak kader ya salah satunya suksesi kepemimpinan. Karena memang kita membutuhkan pemimpin baru untuk membawa partai ini dengan semangat baru. Gus Romi juga menekankan bahwa Kota Semarang memiliki nilai historis yang kuat dan tidak terlepas dari sosok Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun
tokoh karismatik yang tetap setia pada P3 meski banyak ulama memilih partai lain. Dengan semangat istiqomah tersebut bisa menjadi contoh bagi seluruh kader P3 dalam menjalankan perjuangan politik. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Segarnya es gempol, minuman jadul khas Semarang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Praktik kecurangan dalam bentuk pengoplosan beras premium dengan beras kualitas rendah mengecewakan masyarakat, khususnya bagi konsumen yang rutin membeli beras premium. Imbasnya saat ini banyak konsumen yang memilih membeli beras medium dengan harga sesuai dengan eceran tertinggi. Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan temuan beras oplosan, yaitu beras kualitas rendah yang dikemas menggunakan kemasan premium dan dijual dengan harga pasaran beras premium. Beras premium dengan kisaran harga Rp15.000 per kilogram pun mulai ditinggalkan konsumen dan mereka beralih mengkonsumsi beras medium dengan kisaran harga Rp12.500 per kilogram. Pembeli sekarang itu beralih ke medium, jadi premium, dulu premium senang, sekarang di medium, jadi berkurang lah juga pengambilan distributor ke pabrik-pabrik beras itu pasti menurun semuanya, jadi omsetnya pedagang itu ya berkurang sekali. Jadi rata-rata sekarang masyarakat memilih ke medium ya untuk masyarakat sekarang itu dari premium keadaannya kayak gini tetap turun ke medium, semua rata-rata ambilnya rumah makan, catering itu semua sekarang medium semua. Dulu saya ambil premium. Harganya juga terjangkau ya Bu? Ya cukup terjangkau sih. Pedagang beras berharap pemerintah melakukan operasi pasar beras premium oplosan agar masyarakat tidak semakin dirugikan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar pasar murah di Kapanewon Palian. Melalui subsidi harga, warga bisa membeli beras, gula, dan minyak goreng dengan harga lebih rendah dari pasaran. Pasar murah ini menjadi sarana intervensi langsung pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang dijual meliputi beras, gula pasir, dan minyak goreng. Setiap produk disubsidi oleh pemerintah dengan kisaran harga antara Rp1.000 hingga Rp3.000 lebih murah dibanding harga pasaran. Saat ini, harga kebutuhan pokok di Gunung Kidul, Yogyakarta mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga beras berada pada kisaran Rp12.500 per kilogram, sedangkan gula pasir menyentuh angka Rp16.500 per kilogram. Sementara minyak goreng curah dijual sekitar Rp19.000 per liter dan minyak kemasan premium mencapai Rp22.000. Komoditas minyak kita sempat menurun menjadi Rp15.000 per liter dalam program subsidi pemerintah. Pasar murah ini memang inisiatif dari Kabupaten Gunung Kidul, terutama kerjasama dengan Pak Kli, Dinas Perdagangan. Ini untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat ini agar terpenuhi dengan baik. Distribusi dengan baik, terjangkau harganya, dan tersedia barangnya. Ini juga kaitannya untuk menjaga inflasi kita agar selalu tetap terjaga secara ekonomi di regional Kabupaten Gunung Kidul. Pelaksanaan pasar murah ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga dan melindungi daya beli masyarakat. Program serupa akan terus digelar secara bergilir di 18 Kapanewon di seluruh wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta.
Saudara, kuliner es gempol yang memiliki rasa manis, gurih, dan segar kini sudah jarang ditemui. Minuman zaman dulu asli Kota Semarang ini dapat ditemui di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Johar, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berkunjung ke pasar Johar Semarang tak selalu soal belanja pakaian. Di tengah hiruk-pikuk pasar ada kedai minuman tradisional khas Kota Semarang yang bisa menyegarkan tenggorokan. Ya, es gempol namanya. Es gempol sendiri terdiri dari bulatan tepung beras kenyal yang disebut gempol serta pleret, yaitu adonan tepung beras berbentuk pipih yang juga berstruktur lembut. Keduanya disajikan dengan gula putih halus yang manis legit. Kemudian disiram dengan kuah santan kental. Menu es gempol tersebut akan bertambah segar dengan es serut dan cocok untuk dinikmati di tengah panasnya cuaca Kota Semarang. Yang membuat es ini istimewa adalah kesederhanaannya, di mana tidak ada bahan pengawet maupun topping berlebih. Menurut pemilik kedai es gempol Kencono, dirinya akhirnya memilih berjualan es gempol karena banyak permintaan dari pedagang pasar Johar akan es tradisional yang memang asli Kota Semarang. Banyak permintaan, orang cari gempol di lantai 2 tapi belum ada yang jual. Terus teman yang jualan kuliner itu bilang, gimana kalau coba jualan es gempol. Akhirnya ya kita coba untuk buka es gempol di sini. Berarti peminatnya sangat tinggi ya, Bu? Alhamdulillah itu peminatnya tidak hanya orang-orang yang usianya di atas 35 tahun yang mereka bernostalgia, tapi sekarang itu banyak anak-anak muda yang mereka mungkin usianya masih belasan tahun ya, yang dulunya mungkin belum kenal es gempol, itu mereka lihat dari medsos, terutama dari TikTok, itu antusiasmenya tuh tinggi. Es gempol ini rasanya enak, cocok buat siang hari Semarang, apalagi panas banget. Makanya minum es gempol. Es gempol kini tak hanya dinikmati oleh kalangan usia tua yang ingin bernostalgia dengan kuliner jadul, namun juga digemari anak-anak muda yang penasaran untuk mencicipi minuman legendaris khas Kota Semarang ini. Dengan harga yang ramah di kantong, hanya Rp9.000 per porsi, es gempol Kencono menjadi destinasi kuliner wajib dicoba di Pasar Johar. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Ges Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.